Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julkifli Girisa dari program studi Pendidikan Matematika kelas A Universitas Negeri Gorontalo dengan mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Dosen pengampu yaitu Prof. Dr. Nofriyanti Jafri, SPDI, MPDI. Sini saya akan menjelaskan tentang PPT saya, yaitu mengenai hakikat agama Islam dan sejarah agama Islam. Yang pertama yaitu tentang hakikat agama Islam. Kata hakikat atau hakikat merupakan kata benda yang berasal dari bahasa Arab, yaitu kata al-haq. Dalam bahasa Indonesia menjadi kata pokok, yaitu kata hak, yang memiliki arti kepunyaan, kebenaran, atau yang benar-benar ada. Sedangkan secara etimologi, hakikat berarti inti sesuatu, puncak atau sumber dari segala sesuatu. Jadi, hakikat ini adalah suatu kalimat atau ungkapan yang digunakan untuk menunjukkan makna yang sebenar-benarnya atau makna yang paling dasar dari sesuatu seperti benda, kondisi, atau pemikiran. Agama. Keimanan agama adalah peraturan, pedoman, ajaran, atau sistem yang mengatur tentang keyakinan atau kepercayaan. Islam adalah agama samawi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai rasul utusan Allah, Allah menjadikan Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Sedangkan kata Islam menurut bahasa berasal dari kata aslama yang berarti tunduk atau patuh dan berserah diri. Islam adalah nama dari agama wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya untuk disampaikan kepada manusia. Ajaran Islam berisi ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya diatur tentang bagaimana cara-cara manusia dalam berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hubungan antar manusia dan hubungan manusia dengan alam semesta. Agama Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan agama inilah Allah menutup agama-agama sebelumnya. Allah telah menyempurnakan agama ini bagi hamba-hambanya. Dengan agama Islam ini juga Allah menyempurnakan nikmat atas mereka. Allah hanya meridhoi Islam sebagai agama yang harus mereka peluk. Oleh sebab itu, tidak ada satu agama pun yang diterima selain Islam. Allah Ta'ala juga berfirman, yang artinya, pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku telah cukupkan nikmatku atas kalian, dan aku pun telah ridhoi Islam menjadi agama bagi kalian. Kemudian kita masuk pada sejarah agama Islam. Masa sebelum Islam di Jazirah Arab. Sejarah Islam mencangkup masa-masa sebelum Islam dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Quran, para nabi dan rasul diutus ke Jazirah Arab untuk menyebarkan ajaran tauhid. Sebagai contoh, Nabi Saleh alaihi salam yang diutus kepada kaum Samud. Kemudian ada Nabi Shu'aib alaihissalam yang diutus ke daerah Madian, atau Nabi Hud alaihissalam yang diutus kepada kaum Ad. Adapun Nabi Ibrahim alaihissalam yang memiliki dua keturunan, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dari istrinya dan istrinya Hajar, dan Nabi Ishak alaihissalam dari istrinya Sarah. Ketiganya menyebarkan ajaran tentang keesaan Tuhan di tengah kaum mereka. Akan tetapi, keyakinan manusia tentang Tuhan perlahan-lahan berubah dari masa ke masa. Makna ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi bergeser.
bahkan luntur atau disalahartikan. Mereka meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta alam semesta, tetapi berbeda dengan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Jazirah Arab pada masa sebelum Islam dikuasai oleh Kekaisaran Persia dan Romawi. Keduanya punya keyakinan tersendiri seperti agama Zoroaster yang dianut oleh bangsa Persia, atau filsafat Yunani dan Romawi kuno yang digunakan penganut Kristen di Romawi untuk berdebat soal Tritunggal. Selain itu, Jazirah Arab juga kedatangan kaum Yahudi di daerah Yatsrib dan Khaybar. Kedatangan orang asing ini membuat kepercayaan bangsa Arab semakin kompleks. Terlebih, mayoritas orang Arab pada masa itu merupakan masyarakat nomaden di area padang pasir. Jadi, mereka hanya bertaklid pada nenek moyang atau mengikuti peraturan-peraturan yang diberlakukan di tempat mereka tinggal. Akibat pengaruh budaya Romawi ini, Persia dan Yahudi, orang-orang Arab pun banyak yang melakukan ritual penyembahan berhala. Selama seabad masa jahiliyah menjelang datangnya Islam, kondisi bangsa Arab terbagi menjadi dua, yaitu Arab Utara yang biadab dan Arab Selatan yang lebih beradab. Kemudian sejarah Islam berlanjut pada masa kenabian dan terbagi menjadi dua, yakni periode Makkah dan Madinah. Pada masa kenabian mengenai periode Makkah, sejarah Islam periode Madinah dimulai ketika Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya hijrah akibat rintangan dari kaum Quraisy. Periode ini berlangsung pada tahun 622 sampai 632 Masehi, dan proses hijrahnya dilakukan secara bertahap. Nabi Muhammad SAW bersama 70 keluarga yang mengikutinya membangun negeri yang berlandaskan Islam. Kemudian pada periode Madinah, sejarah Islam periode Madinah dimulai ketika Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya hijrah akibat rintangan dari kaum Quraisy. Periode ini berlangsung pada tahun 622 sampai 632 Masehi, dan proses hijrahnya dilakukan secara bertahap. Nabi Muhammad SAW bersama 70 keluarga yang mengikutinya membangun negeri yang berlandaskan Islam. Ya, sama. Kemudian pada era kekhalifahan pada 632 Masehi, Abu Bakar dilantik menjadi khalifah penerus Nabi Muhammad SAW. Lalu dimulai ekspedisi ke Suriah yang dipimpin oleh Utsman bin Zaid. Adapun penentangan terhadap kumpulan murtad yakni Musailamah Al-Kadzab dan Bani Tamim. Ayat-ayat Al-Quran dikumpulkan pada 633 Masehi. Sayyidina Abu Bakar wafat pada 634 Masehi, lalu posisinya digantikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Berbagai daerah seperti Damaskus, Persia, Mesir, Suriah, dan Mesopotamia ditaklukkan. Kemudian Sayyidina Umar mati syahid pada 644 Masehi dan digantikan oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Kepemimpinan Sayyidina Utsman menaklukkan Siprus dan Bizantion. Pada masa 656 Masehi, Sayyidina Utsman wafat akibat pemberontakan. Lalu Sayyidina Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah berikutnya. Perang Jamal terjadi. Pemerintah Khalifah Al-Rashidin berakhir dengan wafatnya Sayyidina Ali akibat dibunuh pada 661 Masehi.
Oke, hanya itu yang saya dapat sampaikan di makalah saya ini. Lebih dari kurangnya dan atas kesalahan-kesalahan yang saya perbuat atau saya ucapkan mohon dimaafkan. Saya undur diri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.